Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya kita tetap semua dalam keadaan baik. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna, ada pagar penjagaan Tuhan, dan biarlah janji-janji Tuhan digenapi atas hidup kita, bahwa ada penyertaannya yang sempurna di dalam kita semua. Karena itu jangan lupa, hari ini kita masih membaca kitab Yosua pasal 19 ayat 1 sampai pasal 20 ayat 9. Dan Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat 48. Mazmur pasal 88 ayat 2 sampai 19 dan kitab Amsal pasal 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu, kita masih belajar tentang masalah bagaimana kita perlu menjadi komunitas pembuat murid yang memuridkan. Dan kita sudah belajar kemarin betapa pentingnya kita memaknai arti daripada pemuritan itu dengan benar tentunya. Jadi gereja pembuat murid yang memuridkan. Kita ingin lihat pagi hari ini bagaimana kita seperti Paulus, dia memimpin tiap-tiap orang, dan goal daripada pemuritan itu adalah sampai orang itu pada kesempurnaan Kristus. Karena itu kata Yunani untuk murid itu menggunakan kata matetes. Jadi sebelum dia naik ke surga, Tuhan memberikan pesan, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid adalah seorang pengikut. Dalam bahasa Latinnya dia disebut discipulus. Kata Ibrani menggunakan kata limut, Yunani menggunakan kata matetes. Dan dalam kekristenan, murid Yesus dalam bahasa Inggrisnya adalah disciple. Adalah siapapun yang menjadi pengikut Kristus adalah seorang murid. Murid Yesus digunakan untuk mereka yang hidupnya memiliki hubungan yang erat dengan dia. Karena itu kata matetes atau murid dipergunakan ada sekitar 269 kali dalam kitab-kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Artinya kata itu orang yang diajar, ditrain atau dilatih. Jadi saudara, kita benar-benar hari-hari ini sedang fokus karena ketika corona datang, saya melihat gereja-gereja banyak yang akhirnya hancur, menurun, tidak lagi ada orang kebaktian. Dan saya melihat bahwa gereja-gereja yang bertahan adalah gereja-gereja yang melatih jemaatnya. Gereja yang mau jemaatnya dimuridkan. Bukan hanya program tentu, tetapi ini menjadi sebuah inti daripada karya Tuhan dalam kehidupan gereja untuk kita menjadikan sekalian bangsa murid. Karena itu saudara jangan hanya beribadah, jangan hanya sekedar cuma datang ke gereja, tapi beri diri saudara untuk dijadikan murid. Karena Tuhan ingin kita semua menjadi murid. Nah, murid dalam bahasa kuno, ya, seorang murid adalah pengikut yang setia. Jadi kalau saudara lihat ketika ada banyak orang mengikuti Yesus, ya, dan dia berkata, ayo ikut aku. Lalu orang-orang ini berkata, Tuhan, aku permisi dulu ya, aku mau menikah dulu, ya, mencoba dulu ya kerbau yang baru dibeli. Bahkan ada orang mati, aku harus kuburin. Tuhan bilang nggak, udah biarin orang mati, kuburin orang mati. Jadi kalau orang yang sudah siap mengikut Tuhan menoleh ke belakang, dia tidak layak. Seorang murid adalah seorang pengikut yang setia, ya, dari seorang gurunya, yaitu Tuhan Yesus, guru kita. Jadi konsepnya berbeda dengan murid di era modern ini. Seorang yang belajar di sekolah, seorang murid di zaman Alkitab secara aktif, dia meniru kehidupan dan pengajaran gurunya. Ya, matetes, dia seorang peniru, pencontoh seperti gurunya. Makanya Yesus dan murid-murid hidup sama-sama. Jadi seorang matetes, dia melihat kayak bagaimana hidup gurunya, jalannya, bicaranya, tidurnya, dan dia betul-betul sampai bisa mencontoh. Jadi ini bukan pilihan. Pemuritan di dalam gereja bukan pemuritan, tetapi ini sebuah perintah yang perlu kita lakukan sampai kita, sang murid, bisa sama seperti gurunya. Seorang murid tidak akan pernah lebih dari gurunya. Kalau gurunya diperlakukan sedemikian rupa di zaman itu, murid gak akan pernah lebih daripada gurunya. Karena itu murid Kristus adalah orang percaya yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan mengajak orang menjadi pengikut
Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi seorang murid ya perlu bertobat, perlu percaya sama Tuhan, lahir baru, dibaptis, dan dia mulai mengikuti. Dia mulai belajar apa yang proses yang dia alami, dia dapat, dia mulai menolong orang lain, meneruskan imannya. Seperti kata Paulus kepada Timotius, apa yang kau dengar dari banyak saksi, percayakan jugalah kepada orang yang bisa dipercaya. Ya. Istilah disciple ini berasal dari kata Yunani, koine atau matetes. Koin matetes. Yang mana artinya seorang siswa atau anak didik dari seorang guru atau seorang pemagang. Ya, kalau saudara istilahnya kuliah, ada yang namanya praktek, magang kepada orang yang ahli. Ya, ini diturunkan dari bahasa Inggris pakai kata Latin discipulus, yang artinya seorang pelajar. Ya, umumnya kalau bahasa Inggris student atau siswa. Jadi seorang murid berbeda dari seorang rasul, yang mana berarti seorang utusan atau pembawa pesan. Seorang murid adalah orang yang belajar dari seorang guru. Sedangkan rasul adalah orang yang diutus untuk menyampaikan ajaran atau pesan yang diterimanya. Jadi perjanjian baru di Alkitab banyak sekali mencatat pengikut Yesus selama dalam pelayanannya. Tetapi hanya beberapa orang menjadi muridnya. Beberapa murid diberikan misi, pengutusan. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu dengan kita belajar ya, apa yang sedang kita pelajari ini bisa menolong kita semua. Ya, bagaimana kita hari-hari ini seperti target Tuhan, ya, jadikanlah mereka seorang murid. Jadi saya mau katakan bahwa ini yang menjadi fungsi target kita sebagai anak-anak Tuhan. Fungsi gereja, fungsi komunitas kita adalah menjadikan sekalian orang murid. Ya, jadi kita berharap ada hasil yang berdampak sampai pada kekekalan. Ya, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menghasilkan kekristenan yang dalam, bukan yang dangkal. Ya, kita melihat bahwa kita perlu lewat pemuritan ini mendapatkan kekristenan yang dalam. Ya, kita mengerti hati Tuhan terhadap dunia yang terhilang dan terluka ini. Dia membutuhkan tuaian itu sudah begitu menguning, tetapi pekerjanya sedikit. Dan ini persoalan gereja. Karena itu gereja kita harusnya fokus menyiapkan, menjadikan, menciptakan. Murid itu tidak lahir dengan sendirinya, tapi dia memang sengaja diciptakan, dijadikan. Ya. Pertanyaannya, apakah gereja kita, gereja hari ini, sungguh-sungguh menghasilkan buah? Apakah gereja sedang melakukan tugasnya dengan baik? Jadi mari saudara-saudaraku, kita menangkap isi hati Tuhan, sehingga kita tahu sama-sama bagaimana kita sedang hidup pada masa-masa di mana iblis sedang marah besar. Kita sedang hidup pada masa di mana tingkat perceraian tinggi sekali. Bukan hanya di dunia ini, tapi dalam dunia kekristenan juga. Saya lihat kemarin ada seorang bapak ya, menangis melihat anaknya mengalami transgender dari laki-laki menjadi perempuan. Sudah bayangin kita sedang hidup pada masa seperti ini. Kenapa? Gereja banyak, gereja ada di mana-mana. Tapi kita tidak melihat dampak, rasa asin, rasa bau Kristus itu nyata. Karena itu saya berharap, saya mendorong kita, yang saudara yang mendengar saat teduh ini, mari kita mulai memberi diri kita. Mulai jatuh cinta untuk memberi diri kita dididik. Tidak hanya sekedar bangga dengan keselamatan yang Tuhan berikan, tapi kita memberi diri kita untuk dididik menjadi murid-murid Tuhan. Kiranya renungan ini menolong kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu. Buka mata hati kami untuk melihat ya Tuhan, sungguh-sungguh kebenaran tentang amanat agung untuk kami pergi menginjil, memenangkan orang-orang, dan menemani orang-orang itu, menjadikan orang-orang itu menjadi murid Tuhan. Orang yang bertumbuh seperti Yesus dan melakukan yang sama seperti yang Kau telah lakukan. Terima kasih,
Diberkatilah semua umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.